Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan lanjutkan perbincangan, masih ada hubungannya dengan Inggris, dan ini menjadi satu hari yang mungkin ditunggu-tunggu karena Carsley tidak mungkin dong jadi pelatih kepala dari timnas Inggris. Tapi yang muncul, yang officially akan di-unveil dalam beberapa jam lagi dan sudah resmi sejak pekan lalu tanda tangan dengan FA adalah Thomas Tuchel. Dan ini satu signing yang tentunya mengundang pro kontra luar biasa. Dan bagi Tuchel juga nasibnya saya cukup merasa iba karena yang mengincar Manchester United dan Inggris. Ih, kenapa iba dia nih? Ih, parah banget haters MU nih. Menikmati berarti. Bukan. Menikmati. Haters MU berarti Manchester confirm. United masih punya banyak masalah, akan mengincar Thomas Tuchel, tapi juga terlambat gitu kan. Sedangkan timnas Inggris Ketawa dia nih. sempat bingung untuk menentukan arah kemana masa depan dari Inggris setelah Southgate sebenarnya. Walaupun on the pitch penampilannya mungkin tim mereka tidak terlalu gemerlap, tapi efektif dan bahkan bisa masuk ke back-to-back finals dari Euro. Ini bukan prestasi yang mudah gitu kan. Dan Anda melihatnya seperti apa, Sabto, dengan Thomas Tuchel? Ini orang Jerman yang melatih timnas Inggris. Pasti ada kontroversi. Rio Ferdinand juga sudah react tadi, dan bagaimana banyak sekali fans Inggris yang mengutarakan mereka tidak akan menyaksikan lagi Three Lions dengan adanya cerita sejarah antara Jerman dengan Inggris. Ini yang tentunya sangat menarik approach dari FA untuk berani mengambil langkah non Inggris tapi dari Jerman, Thomas Tuchel. Apa yang menyebabkan Inggris memilih Tuchel? Apakah reputasinya ini yang membuat mereka tertarik untuk menggunakan jasa Tuchel? Iya, serba salah ya. Ketika dulu menunjuk Sven Goran Eriksson pun perdebatan. Ini pelatih dari negara yang bikin furniture, ngapain sih ngelatih kita gitu kan? Baru ngaku Swedia. Dia kan dulu bilang seperti itu gitu. Lalu datang Fabio Capello. Pada saat itu memang one of the best coach, tapi tetap aja dianggap nggak bisa memaksimalkan potensi yang ada di timnas Inggris gitu. Lalu datang sekarang Thomas Tuchel gitu. Ini pelatih yang mungkin Inggris terjepit ya, dalam artian mereka sejak menciptakan Saint George Park itu kan mereka mencoba membangun something dari dalam. Scratch. Mereka mencoba untuk play the England way. In a way, Which is? ya kan mereka bilangnya kan seperti itu. Iya. Maksudnya seperti apa sih the England way gitu. Cuman ketika kita melihat U17-nya sukses, U19-nya sukses, U20-nya bagus, U21, timnasnya pun harus kita akuin dong, masuk ke 2 kali finals, 1 semifinals, itu something yang ditunjukkan oleh pelatih yang dari dalam gitu. Lalu kita bicara timnas putrinya menjadi juara juga di Euro. Pada saat itu glorifikasi datang untuk timnas putri yang dilatih pelatih asal Belanda ya. Kenapa pada saat itu lo mengglorifikasi timnas Inggris putri yang menjadi juara, tapi kalau sulit menerima ini bagi timnas putranya gitu. Itu kan menjadi salah satu perdebatan juga. Di satu sisi lo tetap suka tim lo menjadi juara kok dengan pelatih yang datang dari Belanda, sama juga rival-rival juga gitu. Tapi kalau Jerman ya memang rivalitinya berbeda ya. Beda. Banyak yang kasus-kasus di masa lalu yang bikin mereka lebih sebel sama Jerman. Cuma kan mereka butuh fix yang quick. Kalau mereka membangun dari bawah, seperti halnya mereka mencoba mendorong Lee Carsley, yang ternyata terucap dari mulutnya bahwa gue belum punya credentials untuk melatih timnas Inggris. Akhirnya lu ditawarin kayak gini lu nggak berani, tercoret. Walaupun abis itu kan dia sempat ubah lagi kan statementnya bahwa enggak, gue tetap punya mimpi untuk melatih Inggris, tapi ya udah lo sudah tercoret. Datangnya easy fixnya apa nih? Nah, pelatih yang bisa melakukan something dengan cepat. Tuchel masuk di bracket pelatih yang bisa melakukan itu. Kita bicara tim-tim yang telah dia fix selama ini. Chelsea salah satunya. Munchen juga kemarin sempat terkeok-keok juara liga lagi bersama dia. Lalu sebelumnya PSG gitu. Cuman kan yang menjadi masalah bagi dia adalah dia kan orang Jerman yang nggak suka basa-basi sama petinggi. Dia selalu bermasalah dengan petinggi-petinggi klub. Makanya kenapa dia akhirnya terbuang gitu. Mungkin itu tidak akan dihadapi day to day di timnas Inggris. Gue nggak akan perlu report dengan bos gue, nggak perlu segala macam. Jadi gue hanya akan membenahi faktor taktikal. Dan dia tipe pelatih yang bisa melakukan itu. Dia tipe pelatih yang galak juga. Kemarin bermunculan
video-video di mana dia marah-marah sama tim-tim terdahulunya dari mulai dimain segala macam udah mulai muncul kan tuh dulu pemain-pemain dimarahin kayak apa. Nah Inggris butuh pelatih seperti itu, makanya kenapa dia ditunjuk. Gaya bermainnya pun walaupun di Munchen terakhir banyak yang nggak suka dengan gaya dia, tapi kan tetap terbukti works untuk bisa membawa Munchen menjadi juara. Jadi ya gue melihat ini sebagai easy fix yang coba diterapkan oleh FA, walaupun banyak kontranya, tapi gue rasa ini step yang forward yang tentunya akan bagus buat Inggris. Iya Zal, banyak kontra, banyak yang berbicara sejarah, hubungan Jerman-Inggris. Fans tidak akan lagi datang ke stadion, nggak mau lagi beli jersey yang begitu mahal, tracksuit yang mahal. Mereka coba untuk banyak yang membakar hari ini. Hal-hal yang begitu negatif. Tapi padahal kan Thomas Tuchel sudah memberikan CV yang luar biasa. Dan bukan nggak mungkin ini pelatih yang dibutuhkan oleh Inggris sekarang, yang punya pengalaman berhadapan dengan tim-tim di level Champions League, bahkan menjadi juara juga. Tuchel di Champions League, kemudian juga di Premier League dia punya experience terlibat weekly bahkan daily dengan para pemain Inggris juga gitu kan. Pengalaman dia di PSG, di Mainz, di Dortmund menjadi satu perpaduan yang sebenarnya sepertinya akan tepat untuk bisa memanage Inggris, di mana tentunya locker room-nya ini sangat-sangat berat gitu kan. Tapi dia masuk dengan mungkin respect yang akan didapat dari para pemain. Menurut lo, ini sebenarnya harusnya menjadi satu perkawinan yang mungkin coba-coba tapi akan berhasil potensinya. Tapi kenapa kok belum ada pertandingan yang dimainkan, belum juga Thomas Tuchel menyusun timnya nanti di bulan Januari. Diperkenalkan juga belum. Iya, diperkenalkan baru mau gitu kan. Tapi reaksinya udah begitu negatif. Kayaknya sekarang hari ini. Dan gue rasa ini reaksi negatif yang cukup berlebihan ya dari para fans Inggris. Tapi gue rasa ini cocok banget dikawinkan antara Thomas Tuchel dan juga dengan timnas Inggris. Karena tadi Mas Aryo udah nyinggung soal Fabio Capello, Sven-Goran Eriksson. Tapi perbedaan dari antara mereka berdua adalah mereka kurang familiar dengan tim-tim Inggris. Sedangkan Thomas Tuchel bisa menawarkan itu. Karena bersama Chelsea dia juga performanya yang paling gue inget ya performa mereka di Knockout Liga Champions. Karena gue ngeliat ini pelatih yang cocok banget dari segi pelatih turnamen lah istilahnya. Dia selalu bisa memaksimalkan timnya di fase-fase knockout, dan gue rasa itu emang dibutuhkan Inggris untuk memantau 2026 nanti. Dan gue bilang pemain-pemain yang ada di Inggris sekarang itu sangat cocok untuk bisa mengakomodir taktik dia. Kita ingat Reece James juga performa terbaik dia justru datang ketika ada Thomas Tuchel ada di sana. Dan gue rasa fullback atau wingback dari Inggris kan sekarang lagi berlimpah banget. Dan taktik Tuchel itu adalah taktik yang sangat bergantung juga dengan para wingbacknya. Dan gue rasa dengan opsi yang dia miliki di timnas ini akan sangat cocok. Tadinya gue punya 3 nama sebenarnya buat timnas Inggris. Ada Dream, Wildcard, dan juga realistisnya. Dreamnya jelas Pep Guardiola lah. Kalau untuk impian karena kontrak sisa setahun. Kalau untuk Wildcard gue milih Eddie Howe tadinya. Tapi Eddie Howe apakah dia sanggup menangani Inggris gue kurang yakin. Tapi kalau untuk yang paling untuk wildcard dan realistis gue bilang Thomas Tuchel menjawab itu semua karena dia familiar dengan sepak bola Inggris. Di Borussia Dortmund di Munchen juga kerjasama dengan Harry Kane langsung top skor di musim pertamanya. Jadi gue rasa ini tim yang harus dimanfaatkan selagi masih ada Harry Kane di usianya masih segini dan juga pemain-pemain lain yang menuju usia prime-nya. Jadi perkawinan yang sangat cocok gue bilang. Aldi Bawazir yang udah gak sabar, gue pengen tahu pemikiran lo tentang Thomas Tuchel yang dikawinkan dengan timnas Inggris dan kedepannya dengan reaksi negatif memang banyak nih di awal-awal. Seperti apa sih Inggris? Ya, Rizal analisa bola bagus, cuma dia nggak paham geopolitik kan. Jelas, 2 World War and 1 World Cup itu kan jelas urusan Jerman dan Inggris. Santai. Minum. Alright coach. Minum. Tadi begitu gua Geopolitik nih. Geopolitik. Begitu gua dapat kabar Thomas Tuchel timnas Jerman, Banting handphone. gue WhatsApp Paul Dempsey. Gue WhatsApp Paul Dempsey. Gue pikir banting. Dempo, ini gimana nih kondisi begini nih? Dia bilang nggak akan baik-baik saja nih, ini bakal rame nih gitu kan. Ternyata tadi kata Mas Aryo dan juga Adi bilang bahwa ini rame ternyata di sana sampai bakar jersey dan apa-apa di sana. Jadi ini bakal rame dan terus gue nyari googling gitu kan, seberapa banyak sih pelatih Inggris di Bundesliga? Berapa kira-kira? Selama ini ever? 1. Steve McLaren doang di Wolfsburg. Itu pun udah kapan tuh. Sementara kalau pelatih Jerman di Inggris banyak banget dari zaman Felix Magath kita bisa tarik itu karena emang sensitivitas dan rivalry antara Inggris dan Jerman ini bukan setahun 10-20 tahun dari 1930. Mereka sudah berrivalitas gitu dan bagi publik mereka di luar sepak bolanya pun ya Adi mungkin juga tahu. Ini tuh dalam banget gitu. Jadi kalau tadi Rizal bilang ini berlebihan, enggak berlebihan. Emang bagi publik Inggris Jerman itu musuh, bagi publik Jerman Inggris itu musuh. That's why begitu ada Jude Bellingham bisa sukses di di Jerman, itu tuh sesuatu hal yang luar biasa karena nggak banyak bisa ada Inggris yang sukses di Jerman. Itu hal yang anomali. Itu makanya Jude Bellingham begitu naik namanya di Dortmund. Tuchel ke Inggris.
Tadi sebelum gue bahas soal Tuchelnya, menarik gue dari Mas Aryo bilang bahwa Lee Carsley bilang gue nggak punya kredensial untuk menangani klub ini, tim ini. Kok Ten Hag nggak bilang begitu juga ya kayak MU? Karena dia yakin. Gue nggak punya kredensial nih untuk menangani MU gitu. Karena dia yakin. Maksud lo karena sama-sama botak gitu. Cuman kalau Tuchel ya gini, dia lulusan psikologi, dia manajemennya luar biasa bagus. Itu kita bisa tahu lah. Kalaupun dia emang di tim-tim seperti PSG, terus juga sempat di Dortmund, terus di Bayern, dia Chelsea pun demikian, dia emang dianugerahi talenta tim yang luar biasa bagus gitu. Dia tinggal hanya menjadi seorang sedikit-sedikit tactician, tapi banyaknya di man management, karena kita pun tahu sepak bola itu kan 90%-nya soal man management, 10%-nya soal taktik. Saat lu pendekatan approach dengan pemain itu bagus, harusnya 10% taktik itu bisa terdeliver dengan bagus juga. Masalahnya nggak 1-2 juga. Tuchel ini nggak cuma bermasalah sama board and management, tapi sama pemain pun ada yang bermasalah ya Rizal ya. Jadi ini pernah kejadian, cuman masalahnya di timnas ini beda sama di klub. Saat lu nggak punya striker bagus, lu bisa beli. Karena tiap timnya Tuchel ini selalu duitnya banyak gitu. Jadi lu bisa beli. Di Inggris ini enggak. Striker opsinya kalau nggak Harry Kane, Watkins, Solanke gitu kan. Di kanan pun ya terbatas. Ivan Toney loh. Kanan banyak sih kalau kanan. Ivan Toney sekarang udah out of the conversation. Ya, Saudi udah. Kanan sih masih oke. Ivan Toney. Ya. Jadi ya ini tim udah aja kayak begini gitu. Mewah, cuman gak butuh seorang tactician. Di Inggris ini gak butuh seorang tactician. Dia butuh man management yang bagus. Gua rasa Tuchel bisa itu. Dia punya kredensial, tadi dijelasin juga sama Adi, di tim-tim dia sebelumnya dia punya CV yang bagus. Itu harusnya bisa menjadi bisa menjadi dasar bahwa hey, gue punya cara gue works, ayo ikutin gitu. Cuman gue nggak tahu nih apakah CV yang bagus itu jaminan lu dapat respect dari locker room. Karena kita lihat juga pelatih Spanyol gelarnya apa gitu, De La Fuente. Cuman begitu masuk Spanyol timnas dapat respect yang luar biasa banget, berani mencadangkan yang kurang oke, tapi deliver. Itu yang gue rasa, apakah jaminan CV bagus itu sama dengan gelar? Itu mungkin Jebretin bisa jawab di kolom komentar. Dan gue nambahin dikit sih ya, dan contohnya paling baru ya di Munchen musim lalu, di mana Munchen itu kubunya terbelah, ada kubu perubahan dan juga kubu berkelanjutan. Apa nih? Pemain-pemainnya. Pemain Tuchel kan. Thomas Tuchel di era terakhirnya dia. Si Thomas Müller kan yang Terutama yang senior Müller Bayern Munchen Perjuangan. Müller sama Kimmich dia bilang senior. Gak enak sebetulnya gaya main dia, tapi tetap kita harus jalanin kan dia bilang gitu. Dan itu terjadi sampai akhirnya merosot sebenarnya di musim terakhir. Leverkusen juara begitu nyaman, dan runner-up-nya juga bukan Munchen kan musim lalu. Dia peringkat 3, dan gua rasa itu jadi salah satu CV-nya bagus emang, tapi di era dia hubungan dia manajemennya pun juga belum yang mewah-mewah banget sebenarnya. Hubungan dia nggak bisa sebagus itu juga. Tapi gua rasa ini musim terakhir kemarin sama Munchen jadi warning sign untuk tentunya buat timnas Inggris, karena dia sendiri hubungan dia dengan pemain-pemain senior tuh terbukti di Bayern Munchen begitu buruk. Jadi gua harap ini harus dia segera tuntaskan di Inggris, karena Inggris ini kita tahu pemainnya juga EQ-nya gue yakin tinggi-tinggi ini, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Thomas Tuchel. Ya, warning sign-nya ada dengan reputasi Tuchel juga yang kadang masuk tapi juga sulit berkomunikasi dengan mungkin front office dari FA juga nanti, dengan para pengurus juga ini yang coba mungkin ada siasat baru untuk Tuchel dan juga untuk FA. Tapi juga kita melihat yang dikritisi dari Southgate tentunya adalah bagaimana style of play-nya dan bagaimana team selection, dan selalu saja mengapproach sebuah laga reaktif, tidak proaktif langsung set the tone sejak awal. Ini yang terus menjadi perbincangan, bahkan dengan prestasi sukses tapi tidak dengan outcome trophies juga bagi Southgate. Apakah Tuchel akan masuk dan langsung memberikan perubahan yang begitu masif dari gaya bermain Inggris, dan juga bagaimana pemilihan pemain akan menarik karena tentunya ada koneksi dengan James, dengan Harry Kane. Siapa pemain yang mungkin bagi Tuchel 3-4 pemain yang akan menjadi bagian terpenting ya dari squad Inggris going forward. Dan ini juga satu keadaan yang harus bisa dicermati juga oleh Thomas Tuchel agar tidak di awal dari tenure-nya nanti ada kekacauan yang terjadi di locker room yang akan berakibat penampilan di lapangan. Bukayo Saka dong, Mas. Iya dong. Tetap dong di kanan. Bukayo Saka, Cole Declan Palmer, Rice, bahkan juga Ben White. Selesai. Arsenal di bawah semua dong. Sekalian Ramsdale juga dong. Ya boleh, Pickford kacau. Iya, ya kayaknya existing timnya masih akan berjalan ya, karena kan harus kita akuin one of the most complete team ya, kalau dari sisi personel ya, individual ini tim yang sangat komplit, bahkan sulit untuk bisa menyusun starting 11 karena cukup rata gitu ya, kalau kita bicara di segala lini gitu.
Dan kalau kita lihat Tuchel, ini pelatih yang punya sisi ofensif yang oke. Kita bicara dari Dortmund, itu one of the most offensive team ya. Jadi itu yang memang dibutuhkan Inggris. Kalau kita ngelihat timnya Southgate, progressing bolanya itu kan sangat lambat ya. Satu meter itu 30 detik kayaknya udah membutuhkan untuk melangkah 1 meter gitu kan. Tak tuk 1 meter 30 detik. tak tuk. Lama banget loh itu. Lama. Itu lama banget. Emang mirip doang gitu Itu berarti. buat secara ukuran itu lama banget. Iya asli, emang Iya. lama banget untuk progres ke depan. Iya. Itu kan sementara Inggris kan dia punya pemain yang cepat, yang itu yang tentunya akan coba dioptimalin, dimaksimalin oleh Tuchel. Dan lagi-lagi gue setuju ini pelatih yang memang sosok yang dibutuhkan oleh Inggris. Dia cukup galak, cukup eksplosif di pinggir lapangan. Itu kan sangat berbeda dengan Southgate. Yeah. Ketika something nggak berjalan di atas lapangan, dia tuh communication-nya itu begitu jelas. Pemain harus melakukan apa, pemain harus ini, Yeah. siapa yang harus di mana, itu begitu jelas bisa didapatkan pemain di atas lapangan. Sementara itu tidak didapatkan Inggris bersama Southgate gitu. Mungkin dari sisi itu aja sudah terlihat ada something yang step ke depan gitu dengan lo memilih seorang Tuchel. Tuchel, Di ya. luar dari sisi kompetitif di atas lapangan, di luar lapangan kan dia juga pelatih yang media melihat dia sebagai sosok yang bisa senyum tapi bisa juga nyebelin. Ya. Jadi dia kan jago untuk mempermainkan media. Sementara Southgate kan terlalu baik, terlalu naif untuk media sehingga dia ditekan terus dalam posisi tertekan terus gitu. Sementara Tuchel kan selalu bisa memainkan media, kadang-kadang dia nurut sama media, kadang-kadang dia keras sama media, kadang-kadang dia ngambek sama media. Nah, itu pelatih-pelatih yang kayak gini dibutuhkan jelas, apalagi kita bicara level timnas. Ya terakhir Zal, dengan tadi media di senggol sama Sabtu, bagaimana Southgate menjadi darling dari media Inggris. Tidak seperti biasanya ada konfrontasi yang luar biasa antara media Inggris dengan pelatihnya. Tapi Southgate bisa memanuver itu dengan baik gitu kan sepanjang karir dia, dan praktis tidak ada gangguan yang lebih dipertunjukkan oleh para wartawan Inggris. Tapi kali ini bahkan tidak hanya wartawan tapi pandit juga banyak yang begitu negatif terhadap Thomas Tuchel. Lo melihatnya dengan efek dari awalnya aja sudah banyak pressure seperti ini. Apakah Tuchel bisa come out menjadi pelatih yang lebih bijak dan kuat, karena ini akan praktis terjadi sepanjang dia menjadi pelatih kepala dari Three Lions, dengan tadi dia bawa embel-embel dia orang Jerman gitu. Betul, gue rasa ini akan sangat berpengaruh ya. Tentunya pasti akan berpengaruh, tapi ini kita berbicara soal bisa nggak bawa pulang Piala Dunia lagi. Dan gue rasa Tuchel tuh pilihan yang paling tepat untuk bagi timnas Inggris saat ini. Jadi gue rasa ini sesuatu yang akan bisa diatasi oleh Thomas Tuchel, karena biasanya dia kebalikannya kan. Situasinya biasanya dia diterima dengan baik, baru dia akhirnya endingnya buruk. Tapi kalau sekarang awalnya udah buruk, apakah endingnya bisa berubah manis? Kan kita nggak tahu juga. Tapi kalau dari pertanyaan sebelumnya, sebutin pemain yang akan berdampak positif banget dengan kedatangannya Tuchel menurut gue ini Tuchel, bajunya Tuchel imut nih. banget nih. Bajunya Tuchel, setrika dong. Tuchel. 3 pemain deh ya, jangan 4 ya. 3 pemain. Gue PR pertama dia adalah PR pertama dia ini nentuin siapa yang di startin antara Reece James atau Trent Alexander-Arnold. Karena ini jadi PR banget, siapa pemain yang lebih kreatif. Ya tren lah. Tapi Lu punya mesti reputasinya nanya sama aja Reece sih. James. Dari situ cedera. Atau berdasarkan pertandingan terakhir, dua-duanya main bersamaan. Trent Alexander kiri, Reece James ada di kanan. Menurut gue ini akan jadi pemain yang akan terdampak sangat positif. Dan untuk di depannya jelas ya Harry Kane pasti akan terdampak juga, punya reputasi koneksi dengan si Thomas Tuchel tentunya. Dan untuk lini belakang, gue rasa ini akan menjadi tantangan tersendiri. Tapi Inggris sekarang punya komposisi lini belakang yang menurut gue cukup oke dan bisa nge-provide permainan 3-4-3 yang selalu dikembangkan oleh Tuchel saat ini. Dan dari segi captaincy, tentunya pemilihan captain juga akan sangat penting. Apakah tetap stick dengan Harry Kane? Karena banyak yang juga berpendapat di Inggris bahwa Declan Rice in with a shout, kemudian Stones juga mungkin menjadi potensial di sana. Ini menarik melihat bagaimana Harry Kane yang juga dalam beberapa laga bagi Inggris sudah kurang tajam lagi. Apakah ini menjadi kesempatan bagi Tuchel untuk membangkitkan lagi Harry Kane atau mencari opsi lain? Gue lebih suka opsi yang pertama tadi, gimana kalau Harry Kane ini bangkit lagi bersama timnas Inggris bersama Tuchel bisa bangkit. Jadi buat gue opsi penggantian kapten belum terlalu se-urgent itu. Jadi buat gue tetap Harry Kane, bukan di soal siapa kaptennya, tapi gimana performa di atas lapangan. Dan balik lagi kita bahas soal Thomas Tuchel ini dari A sampai Z, balik lagi ini kan cuma availability. Karena opsi-opsi yang lainnya pada nggak available. Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Ancelotti ya pada nggak available semua. Dari semua nama yang diberikan kepada FA yang available dan mau, ya cuman Thomas Tuchel gitu. Jadi buat gua biarkan aja dulu Thomas Tuchel melakukan apa yang harus dilakukan di timnas Inggris, karena balik lagi ini tim bukan yang kekurangan talent, kualitasnya ada, dilatih dengan manajer yang coach yang luar biasa juga. Jadi gua rasa nggak ada alasan buat Inggris balik lagi ke Nation League
National League ke grup A level A grup level A terus ya perform sebagus mungkin di World Cup. Iya, ini timnas Inggris yang punya prestasi pun juga masih dikritisi, masuk ke final Euro back to back juga masih dianggap jelek, dan memang ini menjadi tim yang unik, tim yang berbeda, timnas yang terus menjadi sorotan banyak sekali penggemar sepak bola dunia, dan tentunya Thomas Tuchel punya tugas yang tidak mudah untuk bisa membungkam para kritisi dan memberikan result bagi Harry Kane dan The Three Lions untuk bisa tampil baik, terutama nanti menghadapi World Cup 2026. Dan jangan lupa juga besok ada kesempatan bagi Jebret Tim, jangan lupa ada KPI, Komunitas Pandit Indonesia di Pasti Bisa Coffee Pancoran jam 7 malam. Dan ini menjadi satu momen yang tidak boleh Anda lewatkan, dan tentunya kita akan balik membahas tentang Timnas Indonesia sesaat lagi. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.